Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah wa salamun ala ibadihi alladhina istafah, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabah wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wa ila silsilati asanid qira'at Al-Quran wa ila jami'i masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina khasatan ila ruhi imam Nawawi Ad-Dimashqi sahib At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran wa ila masyayikhina fi hadhihi al-muassasah hadratu Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Ma'sum Ali Kiai Nur Aziz Kiai Luqman Kiai Umar wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada pertanyaannya Mbak Desi itu, jadi terkait dengan imam, kalau imamnya itu betul-betul lupa, yang ternyata lupanya itu kurang rokaatnya, nggih. Ternyata itu pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hadis di dalam Bukhari itu, Rasulullah itu pernah sholat zuhur, bahkan bukan 3 rakaat tapi 2 rakaat. Singkat cerita, setelah selesai sahabat bertanya, ya Rasulullah, panjenengan ini kesupen, lupa, atau sholatnya dikosor? Kata Rasulullah, loh enggak, saya enggak lupa, juga enggak dikosor. Akhirnya disampaikan ke beliau bahwa sholatnya tadi kok 2 rakaat. Akhirnya setelah itu beliau langsung nambah sholat. Jadi kalau jaraknya tidak terlalu lama ya, ada yang mengukur sekitar orang sholat 1 rakaat atau maksimal 2 rakaat, ukuran jeda waktunya, maka langsung nambah rakaat yang kurang. Jadi walaupun sudah ngomong tapi sedikit, tapi kalau ngomongnya banyak, sudah cerita ngalor ngidul, tidak boleh, harus ngulang. Lalu nambah, setelah nambah rokaatnya, umpama kurangnya 1, nambah 1, lalu endingnya ditutup sebelum salam itu ditambah sujud sahwi. Jadi begitu. Tapi kalau sudah terlalu lama, apalagi leren debat, imamnya tidak percaya, enggak aku yakin kok 4, kata makmumnya, enggak sampean 3. Coba debatnya saja setengah jam, ya harus ngulang. Jadi begitu. Kalau mau lebih aman yang ngulang. Kan kemarin kan begitu. Itu terkait dengan problematika lupa. Tapi syaratnya imamnya harus benar-benar lupa. Kalau pura-pura lupa, ya dia dosa, tidak boleh nambah. Dia menanggung dosanya makmum. Karena pura-pura itu kan lebih sulit diingatkan. Jadi pura-pura lupa tapi pura-pura yakin, enggak aku bener kok, tapi pura-pura padahal ya dosa. Jadi itu terkait itu.
Jadi memang lupa itu sifat manusiawi. Rasulullah itu pernah ditegur oleh Allah ketika beliau itu mendapatkan wahyu, malaikat Jibril itu membacakan ayat Al-Quran itu, kemudian Rasulullah itu cepat-cepat nyusuli, nimpali, cepat niru. Kenapa kok Rasulullah cepat-cepat? Karena Rasulullah itu ada dalam diri beliau itu ada kekhawatiran lupa. Mungkin kalau di antara kalian atau kita itu biasanya kalau pas setoran lalu kemudian diingatkan, itu kadang itu ada orang yang masih telaten untuk didengarkan sampai beres. Ada yang diingatkan belum selesai itu wis disaut, langsung muni. Karena memang ada riwayat pernah Rasulullah ini sebelum turunnya ayat di dalam surat, ayat ke berapa itu? Ke-6 dalam surat Al-A'la. Pernah Rasulullah itu sholat lalu membaca satu ayat, sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini telah dihapus?" "Oh, enggak. Berarti saya lupa." Nah, maka karena Rasulullah tadi cepat-cepat tadi, karena khawatir lupa, semua orang cepat-cepat bacanya. Akhirnya turun ayat, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Nah, ayat ini bisa kita kontekstualisasikan, maka ngaji itu ojo tergesa-gesa, apalagi tergesa-gesanya itu pertama karena cepat lupa, karena khawatir lupa, atau pingin dangdang. Ya standar aja lah. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayana. Lalu di ayat yang lain di surah Al-A'la itu turun ayat di dalam ayat ke-6 dan ke-7, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lah, para ulama yang memahami ayat ini maknanya begini, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah tidak pernah lagi lupa. Karena ayat ini maknanya adalah kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad fala tansa, maka engkau tidak lupa. Illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak. Tapi Allah tidak berkehendak Nabi lupa. Karena Nabi itu lalian, nanti akan jadi pertanyaan besar. Jangankan Kanjeng Nabi, para perawi hadis itu kalau punya sifat lalian, pelupa, itu nanti derajat hadisnya itu bisa turun. Tingkat kesohihan sebuah hadis. Makanya persyaratan rawi itu kan ada namanya dhobit, ada namanya thiqah. Termasuk di situ hafalannya harus kuat. Ya, itu rawi. Nah, ini Kanjeng Nabi tidak pernah lupa. Lah, sehingga di sini ketika ada ungkapan illa masya Allah, kecuali Allah berkehendak, ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, tapi Allah tidak melakukan menjadikan Nabi lupa, tidak. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi begitu. Lah, tapi ada yang memahami boleh jadi yang diwahyukan kepada Rasulullah itu kemudian Allah berkehendak Nabi dibuat lupa. Itu apa? Yaitu ayat-ayat yang mansukhoh. Mansukhoh itu apa? Yang dihapus. Karena ada ayat yang lafadznya juga dihapus. Yang sangat terkenal contohnya asyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Kata Sayyidina Umar, dulu kami membaca ayat ini tapi kemudian
mansuh, dihapus. Maka yang dihapus itulah yang dihapus dari ingatan Rasulullah. Rasulullah sengaja dilupakan oleh Allah. Tapi kalau yang tidak dihapus ya tetap Rasulullah tidak lupa. Nah, kapan hari itu saya ngisi di teman-teman di HTQ. Saya dari ayat ini tuh mendapatkan satu kesan. Kesannya begini, Rek. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu, falatansa, maka kamu tidak lupa. Illa masya Allah. Nuqri' itu kan dari akro'a yukri'u. Artinya membacakan. Kalau qara'a yaqra'u itu membaca. Tingkatan membacakan itu kalau kita berangkat dari hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada dua hal yang di sini diangkat. Yang pertama, kalau sampean mau jadi khairukum, sebaik-baik orang, itu man ta'allama, belajar. Yo ngaji, yo deres, yo ngapalno, yo setoran. Nanti kalau sudah ngajinya bagus, sampean wa 'allamahu, mengajarkan Al-Qur'an. Karena ini jadi sangu buat kita. Sangu buat kita. Nah, perpaduan dua hal ini, kalau ta'allamal Qur'an itu namanya qara'a. Isim fa'ilnya qari, orang yang membaca atau pembaca Al-Qur'an. Kalau wa'allamahu, allama yu'allimu, maka orangnya mu'allim. Kalau tadi kan muta'allim ya. Mu'allim itu berarti mukri, orang yang membacakan, artinya mengajarkan Al-Qur'an. Sanuqri'uka, kami mengajarkan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad. Siapa yang mengajarkan? Di sini disebutkan dengan kami karena Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Paham sampai sini? Kan ada dua hal ini. Maka yang pertama itu qara'a, yang kedua qara'a qari, yang kedua aqra'a mukri. Mukri itu orang yang mengajarkan. Itu level berikutnya. Tapi dua hal ini kalau mau jadi khairukum, jangan ditinggal dua-duanya. Kalaupun nanti sampean sudah jadi mukri, sudah ngajar ngaji, sudah nunggu setoran, sudah punya santri, qori'nya jangan ditinggal. Karena ini terus belajar. Belajar ya termasuk terus membaca. Baca itu deres itu ya belajar terus. Dulu pernah saya sampaikan di majelis ini, insya Allah kalau tidak salah. Kalau belum ya berarti salah gitu aja kan. Kalau tidak salah sudah pernah, kalau salah berarti belum pernah. Ada 3 kategori seorang pembaca Al-Quran itu. Sudah pernah belum ini Mbak? Ada namanya qari yang muhsin ma'jur. Sudah. Yang kedua qari yang ma'dzur. Yang ketiga qari yang musi athim. Yang pertama, yang muhsin ma'jur. Kenapa kok disebut muhsin? Karena dia memperindah bacaannya. Ini bacaannya bagus. Itulah yang dalam bahasa hadis disebut al-mahiru bil Qur'an. Orang yang pandai kelawan Al-Qur'an. Pandai terhadap Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil baroroh. Dia bersama para malaikat utusan yang mulia. Ini berarti qari yang muhsin. Nah, ma'jur itu dari mana? Ma'jur itu dari dia diberi pahala. Ajrun itu kan pahala. Walahu ajrun kabir, ajrun azim. Ma'jur berarti dia diberi pahala. Kenapa kok diberi pahala? Karena bacaannya bagus dan dia mau baca. Kalau bacaannya bagus tapi tidak mau baca, dapat pahala enggak? Ya enggak. Karena Quran itu pahalanya dapat ketika dibaca, dikaji, diteliti, diamalkan. Pertama membacanya ini. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Nah,
Makanya hitungannya sesuatu yang mulia, Al-Quran itu dulu pernah saya sampaikan, itu hitungannya gram, mulai dari gram. Tapi kalau pasir hitungannya bukan gram, tapi sudah berapa ton, 1 truk begitu. Karena lebih mulia yang hitungannya mulai dari yang terkecil. Kemarin tuh saya nonton videonya Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI itu. Beliau sedang berkunjung ke satu sekolah. Kebetulan di sekolah itu yang beliau kunjungi itu siswanya sedang belajar kimia. Beliau tanya, ini lagi belajar apa ini? Kimia. Tahu nggak kalian? Permata dengan batu bara itu ternyata ketika dilihat, dicek kandungannya, senyawa yang ada di dalam dua benda itu sama. Mengapa kok yang permata itu hitungannya gram, sementara kalau batu bara hitungannya ton? Karena orang nyimpan batu bara 1 gram tidak ada nilainya. Tapi kalau permata bernilai. Jarang orang yang memiliki permata itu sekian ton itu tidak ada. Sehingga permata itu jauh lebih mulia. Kata Pak Anies begini, kenapa kok begitu? Ternyata ada satu hikmah yang luar biasa. Padahal senyawa yang dikandung itu sama. Karena kalau permata itu dia dibakar lebih lama, dia digembleng lebih lama, maka dia jadi permata. Beda dengan batu bara. Makanya manusia itu kalau mau jadi permata, maka dia harus siap digembleng dalam waktu yang lama untuk menjadi permata. Orang hafal Quran itu tidak ada yang gampang. Karena Al-Quran Allah jaminannya itu yassarna. Dulu pernah saya sampaikan di sini. Yassarna itu menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair. Berarti harus ada unsur keterlibatan pihak lain. Sampean harus serius. Seandainya firman Allah itu menggunakan walaqad yassartul Qur'ana, aku mudahkan Quran, maka didelok-deloknya wis apal. Tapi menggunakan sampean harus ngoyo. Harus ada usaha. Bahkan sampai mencurang-mencurang. Ya bulet barang kadang-kadang. Tapi terus sampean deres terus, itulah rahasia dari ayat ini. Kalau sampean pingin gak lalian, maka sanuqri'uka itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan masa apa? Masa sekarang dan akan datang. Ada istimror. Maka deres itu jangan terputus. Itu kalau Anda ingin tidak lalian. Jadi kan kita dari ayat-ayat begini ini kan kita bisa mengambil satu hikmah, satu pelajaran. Itu namanya tadabbur. Jadi ini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu maknanya istimror, terus ada kontinuitas. Berarti deres itu kalau pingin falatansa, maka deresnya jangan dilupakan, jangan males. Kalau Anda ingin jadi permata, maka disitulah poin awalnya. Karena kalau Quran modalnya sudah kalian pegang, maka ibaratnya kalau dalam bahasanya Yasin Sakhok Muhammad itu, kita tinggal olah mau jadi apa ini. Ibarat seseorang punya bongkahan emas. Emas itu kan bisa dibuat mau model anting-anting, mau dibuat gelang. Semakin banyak modal dasar yang kita miliki, maka semakin besar peluang untuk kita ini mau menjadikan apa. Paham ya? Jadi begitu. Saya yakin kalian-kalian akan jadi permata-permata yang luar biasa. Salah satu caranya caranya tadi itu, karena dia dibakar lebih lama, digembleng lebih lama. Banyak kalau ibarat-ibarat di sekitar kita itu, sebuah tamsil, perumpamaan itu banyak sekali. Keramik, tahu keramik ya? Ini kaca apa keramik ini? Kaca kayaknya kalau ini. Kalau keramik itu kan dari tanah liat. Dulu di Malang itu daerah Dinoyo, itu industri keramik. Tapi sekarang tinggal tidak banyak sekarang karena sudah kalah saingan.
Itu keramik itu dari tanah liat, dia dibakar, dipanaskan dengan sekian derajat, diputer itu sampai jadi begini, pinggirnya dikasih hiasan, dipajang, itu jadi mahal. Tapi kalau tidak mau dibakar masih jadi tanah liat, kira-kira dipajang di ruang tamu itu orang melihat opo, kan begitu. Jadi banyak tamsil-tamsil yang bisa kita petik untuk menjadi penyemangat kita. Terus yang kedua, Pak Anies Baswedan itu cerita juga, orang yang mendaki gunung ya, itu kalau orang itu jalan turun, itu dia nunduk. Tapi kalau jalannya naik, maka posisi dada ini kan gini, dangak gini, lihat atas. Kalau diam, ya diam menengahi gini, delok ngarep biasa. Pendaki gunung itu, kata Pak Anies Baswedan, kalau pecinta alam itu biasanya kalau mendaki gunung itu dilakukan di malam hari. Karena pagi itu ketika sampai di puncak itu sambil melihat matahari terbit. Apalagi kalau orang ke Bromo. Sampean ke Bromo itu yang banyak itu yang naik malam. Walaupun siang juga ada, tapi siang itu kan hawanya dingin tapi panasnya menyengat. Jadi, tapi hawanya dingin. Malam itu ya dingin pakai jaket, tapi semangat. Begitu pagi lihat matahari terbit itu indah sekali ciptaan Allah itu. Nah, apa pesan beliau? Jadi orang itu harus jalan menuju puncak walaupun dia tidak tahu nanti sampai di puncak itu jam berapa. Tapi harus jalan dan harus nanjak. Nanjak itu lebih ngoyo apa lebih nyantai? Ya lebih ngoyo karena usahanya lebih. Dulu pernah saya mengangan-angan itu begini, ayat Al-Quran itu. Kalau dalam surah Al-Ghasyiyah itu kan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama kaifa rufi'at wa ilal jibal kaifa nusibat. Diperintahkan untuk mentadabburi ciptaan Allah yang namanya gunung, bagaimana gunung itu ditinggikan. Ya, gunung itu ditegakkan. Kalau rufi'at tadi ditinggikan tanpa tiang seperti langit tadi. Nusibat ini ditegakkan. Tinggi dia. Makanya di ayat surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah itu fa'idha faragta fansob. Kalau tadi gunung itu nusibat, ini fansob. Kalau kalian sudah selesai dari satu program, kalau sekolah formal, sanawiyah, lanjut aliyah lanjut kuliah, begitu. Ngafalin Quran, khatamkan, setelah khatam, lancarkan, setelah lancar, lanjut qiraat sab'ah atau apa begitulah. Lalu maknanya tidak ada berhentinya karena perintahnya itu fa'idha faragta itu menyelesaikan satu tahap, maka fansob itu lanjutkan, itu nusibat ditegakkan, itu mesti posisinya ke atas. Kalau fansob mesti berat, mesti ngoyo, harus ada usaha. Tapi kita sebagai orang mukmin yang baik punya optimisme yang baik. Kalau semua disandarkan kepada Allah, tapi tentunya dengan usaha yang maksimal, wa ila rabbika farghab, kan begitu ayat terakhirnya. Maka insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan sampai menuju puncak. Pokoknya dadi wong gak oleh pesimis. Koyoke kok angel iki yo. Nah, itu kalau sudah begitu ya sulit beneran bisa jadi. Karena Allah dalam hadis qudsi itu ana inda dhanni abdi bi, saya itu ya tergantung persangkaan hambaku terhadap aku, kata Allah. Tapi kalau sampai yakin, ya Allah bismillah, di keluarga saya ini belum ada yang menjadi seorang hafidhah. Saya ingin jadi hafidhah agar saya ini bisa mengangkat derajat orang tua saya, mengangkat derajat keluarga saya di hadapan Allah kelak.
Loh, itu optimis namanya. Bukan begini, aku ngaji kuis paling apik timbang dulur-dulurku sak omah. Ya wis lah sakmene ae wis lumayan timbang liyane. Lah itu namanya berpikir pesimis. Jadi begitu. Itu terkait dengan beberapa hal. Maka tadi itu pesannya sanuqri'uka fala tansa, itu menggunakan fi'il mudhari' yang memiliki makna istimrar, harus continue, harus terus-menerus. Ada pertanyaan? Wonten? Oh nggih. Saya lupa kok sampean ingat. Yang pertama disebut dengan qari yang muhsin ma'jur. Yang kedua, qari yang ma'dzur. Ma'dzur itu udzur. Dia memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan. Kalau disebut qari yang ma'dzur, mim ain dzal wawu ra, ma'dzur, itu syaratnya dia harus belajar maksimal. Kok sudah belajar kok ternyata bala-bala diilingnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Ja. Minasyaitonir rajim. Cek lo saya enggak bisa, padahal sulit. Padahal sudah diajarkan, dia masih sulit lisannya. Dia harus belajar. Maka itulah yang disebut qari yang ma'dzur. Dia memiliki uzur. Artinya apa? Kalau ma'dzur berarti ma'fu. Ma'fu itu dimaafkan. Tapi syaratnya harus belajar. Itulah yang dalam bahasa hadis disebutkan walladzi yaqra'ul Qur'an. Dan orang yang membaca Al-Quran wayatata'ta'u fih, dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun, dia berat, mengucapkan hurufnya berat, ahkamul hurufnya berat, tapi sudah belajar, falahu ajron, maka dia itu mendapatkan 2 pahala. Nah yang ketiga ini yang tidak boleh. Ketiga ini namanya qari yang musi. Musi itu asa'a, waman asa afa alaiha itu loh. Fahuwa musi. Berarti musi itu apa? Musi itu lawannya muhsin. Dia berbuat melakukan yang buruk terhadap Al-Quran. Artinya apa? Ini orang yang tidak mau belajar Quran, tapi ketika diberi masukan, diingatkan, sudah merasa paling benar. Ini bahaya. Ada orang ngaji Fawatihus Suwar, mestinya hamim dibaca hama. Hei kok ngono bacanya? Ini loh harokatnya gini. Asako. Ini harokatnya begini. Diingatkan enggak mau. Enggak gitu. Sebab pokoknya aku mau ini kok loh ini. Hati-hati, itu namanya qari yang musi. Paham ya? Nah yang musi maka bukan makjur yang didapatkan, bukan pahala yang dia peroleh, tapi athim. Dia orang yang berdosa. Karena diingatkan tidak mau. Itu kategori qari yang ketiga. Jangan sampai, mudah-mudahan kita ini masuk kategori klasifikasi qari yang pertama tadi, yang muhsin, yang makjur. Itu. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjutkan dulu. Saya alhamdulillah hari ini bisa cerita dengan semangat. Ya Allah, pekan yang lalu itu rasanya manusia itu lemah sekali memang ya. Diuji sakit setitik itu aja sudah tidak bisa apa-apa sudah. Makanya tidak ada yang patut disombongkan sehebat apapun manusia. Toh manusia itu akan menyerah di hadapan sang waktu. Ya, orang itu kalau masih usia-usia sampean ini kulit ini masih kenceng semua. Ya, tahu bidet tahu ya? Bidet itu kalau orang Jawa biasanya bilang kalau senyum itu ada garisnya di sini. Itu kalau orang punya bidet itu biasanya senang karena merasa
manis. Nah padahal bagi yang tidak bidet jangan khawatir. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau sudah usia sampai 45, 50, nanti bidetnya banyak. Jadi banyak, tidak hanya di sini. Berarti kan tambah manis ya. Manusia itu akan menyerah pada sang waktu. Waktu itu yang menentukan Allah, itu tidak bisa diputar, tidak bisa balik. Saya tuh sering menyampaikan di banyak majelis ya. Ustaz, awak ini mondok pirang tahun, umurnya berapapun, itu mesti rasanya baru kemarin. Yang sekarang kuliah, yang sekarang kelas 3 aliyah, umpama mondoknya dari sanawiyah, sudah 6 tahun hampir, rasanya baru kemarin. Itu bukti bahwa dunia itu dekat singkat. Dekat dan singkat. Saya dulu di sini 5 tahun, 2010 sampai 15. Ternyata dari 15 sampai ke 2022 hari ini, itu sudah lebih dari 5 tahun. Rasanya baru kemarin. Sudah sekian tahun, cepat gitu. Saya yang kemarin usia 17, sekarang 18. Lu gak kroso. Berarti 18 tahun cepat sekali rasanya. Iya. Sama diceritani saya umur 18 kok gak percaya. Ini cerita apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya jangan sia-siakan waktu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun fi ikhtisaris sujud. Faslun utawi iki iku fasal fi ikhtisaris sujudi ing dalam menjelaskan tentang meringkas sujud. Apa maksudnya meringkas sujud? Maksudnya ayat sajidahnya tidak hanya satu yang dibaca, boleh jadi 2, tapi sujudnya hanya 1 kali, sujud tilawah. Wa huwa utawi ikhtisarus sujud iku an yaqra yen toh maca sapa man sapa seseorang. Jadi kalau ada orang yang membaca ayatan ing ayat au ayataini atau 2 ayat, 1 ayat atau 2 ayat yang mengandung perintah sujud tilawah, baru kemudian tsumma yasjudu, kemudian sujud tilawah sapa man. Itu maksudnya ikhtisar as-sujud. Haka menceritakan sapa Ibnul Munzir Anis Sya'bi, dari Sya'bi, wal Hasan al-Basri, dan Imam Hasan al-Basri, wa Muhammad ibn Sirin, wa Nakhai, wa Ahmad. Oh gini, haka. Oh iya, enggak apa-apa. Wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa Ishaq dan Ishaq. Jadi Imam Ibnul Munzir menceritakan dari Asy-Sya'bi, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, Imam An-Nakhai, Imam Ahmad dan Imam Ishaq, annahum bahwasannya mereka iku karihu, ndak seneng, dzalika ing hal tersebut. Artinya tidak senang itu apa? Tidak senang kalau digabung 1 ayat sajadah ya 1 sujud tilawah, bukan 2 ayat lalu sujudnya 1. Jadi kalau Imam Ibnul Munzir meriwayatkan atau menceritakan dari Sya'bi, dari Hasan Al-Basri dan seterusnya, itu bahwasanya beliau itu tidak patah senang kalau digabung sujud tilawahnya. Faham ya?
Wa an Abi Hanifah, dan dari Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah, wa Muhammadin ibnil Hasan, dan Muhammad ibnil Hasan, wa Abi Thawr, dan Imam Abi Thawr, annahu, bahwasannya hal tersebut, artinya seseorang yang meringkas sujud, iku labak sabih, labak sabih, tidak apa-apa, tidak masalah. Wahada utawi hal ini iku muqtadha madhhabina. Inilah yang tidak masalah, inilah yang diambil. Wahada utawi hal ini iku muqtadha madhhabina, sesuai dengan madhab kami, madhab kita dalam Syafi'i, madhab Syafi'iyah. Faslun utawi iki iku fasal. Idza kana apabila ada sapa seseorang iku musallian, orang yang salat. Kalau ada seseorang yang dia ini salat munfaridan, yang sendiri, salat dewe, lalu salat itu yang dibaca itu ayat-ayat yang panjang, ketemu ayat surat As-Sajdah, atau walaupun tidak panjang, umpama baca surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Berarti kan ada ayat sajdah ya. Atau di juz 30 yang lain seperti dalam surat Al-Insyiqaq, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sajada maka bersujud sapa man, yang musallian tadi, li qiraati nafsihi, karena bacaan dirinya. Falau taroka, maka seandainya meninggalkan sapa man, falau taroka, maka seandainya meninggalkan sapa man, sujudat tilawati, ing sujud tilawah, wa raka'a, dan kemudian rukuk sapa man, thumma arada an yasjuda litilawati, thumma arada nuli, atau kemudian kepingin sapa man an yasjuda ing sujud, ing yen to sujud sapa man litilawati, sujud tilawah, karena bacaan tadi, ayat tadi, lam yajuz, maka tidak boleh, karena sudah kadung ruku. Umpama saya salat wa idza akhir surah Al-Alaq, itu kan ada di akhir surat itu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ayat sajdah ya. Moro saya ruku, Allahu Akbar. Loh, lah iku mang ayat sajdah, saya kok pengen sujud tilawah. Ketika sudah kadung ruku, dia tidak boleh kemudian wis tak ruku, tak sujud tilawah, tidak boleh, karena sudah kadung ruku. Karena tempatnya bacaan itu ada ketika berdiri, bacaan Al-Qur'an itu. Ya, jadi kalau sudah ditinggalkan ya sudah, berarti tidak usah sujud tilawah. Fa in fa'ala, nah ini, fa in fa'ala, maka jika melakukan sapa man ma'al ilmi sertane eruh, artinya tahu, sadar, tahu ilmunya, iya mang durung sujud tilawah, moro-moro mari rukuk ini gak berdiri lagi tapi langsung sujud tilawah. Apa yang terjadi? Batolat, maka batal opo sholatuhu, sholatnya man. Nah ini lanjutannya. Fa ingkana mengko jika ono sapa man iku qad hawa, teman-teman condong lirruku'i, marang rukuk, walam yasil, tapi belum sampai, belum
tumeka durung sampai sapa man ila haddir raki'in, sampai pada batas orang-orang yang rukuk. Umpama tadi dah wasjud waqtarib, terus kate rukuk durung sempurna rukuke, baru segini kan, gini asalnya berdiri, baru segini eling loh tadi kan ayat sajadah. Maka kalau masih belum sempurna rukuknya seperti batasnya orang-orang yang rukuk, jaza boleh apa an yasjuda yen to sujud sapa man litilawati, untuk sujud tilawah. Walau hawa, seandainya condong sopoman, jadi sudah rukuk tidak jadi, langsung mau sujud, ternyata ketika mau sujud, walau hawa li sujudi tilawah summa badalahu, nuli apa bada ini maknanya yang pas, rek? Bada ya betul. Bada itu bisa nampak. Summa bada, kemudian nampak lahu bagi man, artinya begini. Dia kemudian meyakini, dia mau sujud tilawah, wis gak sida wis. Maka waraja'a ilal qiyam, moro ngadeg maneh. Iki wong bingung iki. Waraja'a ilal qiyam jaza, boleh. Asalkan sujudnya belum total. Tsumma badalahu wa raja'a ilal qiyami jaza, maka boleh. Amma anapun idza asgha, apabila mendengar sapa man. Gini. Amma idza asgha, adapun jika mendengar, apabila mendengar sopo al-munfaridu. Asgha sopo al-munfaridu, orang yang sholat sendirian. Bis sholat, artinya al-munfaridu bis sholat itu orang yang sholat sendirian. Al-munfaridu yang terpisah, yang tersendiri, bis sholati kelawan sholat, artinya sholatnya munfarid. Mendengar apa? Liqiraati qari'in fis shalah, terhadap bacaan seorang qari di dalam salat. Au ghairiha, atau di luar salat. Au ghairiha, atau di luar salat, fala yajuzu, maka tidak boleh lahu bagi al-munfarid bis shalah, bagi orang yang salat sendiri, opo an yasjuda, sujud tilawah. Kan kemarin di pembahasan sebelumnya itu, kalau mustami itu juga disunahkan sujud tilawah ketika mendengar orang lain baca ayat sajadah. Kok sampean pas sholat, Allahu Akbar, sholat zuhur, ono koncone deres nek mburi pojokan, krungu amen. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kita ndak perlu sujud tilawah karena ada orang yang baca di luar kita, padahal kita lagi sholat sendiri. Maka di sini fala yajuzu lahu an yasjud. Paham ya? Atau orangnya sholat di sebelah sana, sampean dengar, sampean tidak perlu sholat, tidak perlu sujud tilawah. Walau sajada ma'al ilmi, walau sajada, seandainya sujud tilawah sopo al munfarid bis sholah, orang yang sholat sendirian itu, kok dia tahu disengaja, artinya ma'al ilmi itu secara sengaja, dan dia tahu kalau itu tidak boleh, maka batal opo sholatuhu, sholatnya al munfarid bis sholah, yaitu sholatnya orang yang sholat sendiri. Gitu. Kalau tidak tahu gimana? Tidak tahu ya tidak ada hukumnya, tapi harus wajib tetap
belajar. Amal musalli fi jama'atin. Nah, ini lanjutannya. Adapun orang yang sholat fi jama'atin ing dalam jamaah, artinya dia sedang sholat berjamaah. Fa in kana imaman, maka jika ono sopo al musalli fi jama'atin iku imaman sebagai imam. Jadi kalau sholat jamaah itu posisinya sebagai imam, fahuwa maka utawi imam iku kal munfaridi, seperti orang yang sholat sendiri. Artinya sholat sendiri seperti orang sholat sendiri itu begini. Umpama imam lagi ngimami, ono uwong sing moco ayat sajadah di luar dia, maka dia tidak perlu sujud tilawah. Lanjutannya, wa idza sajadal imamu, apabila sujud tilawah sopo al imamu imam, apabila sujud sopo al imamu imam li tilawati nafsihi, karena bacaan dirinya. Jadi imam itu membaca ayat sajdah. Wajaba maka wajib alal makmumi ing atase makmum, artinya bagi makmum wajib opo an yasjuda yen to sujud sopo makmum ma'ahu sertani imam. Jadi makmum harus ngikuti sujud tilawahnya imam, karena sebagai makmum iku tugase melok ittiba, mengikuti imam. Fa illam yaf'al, maka jika tidak mengerjakan sopo makmum, dia tidak sujud tilawah, padahal imamnya sujud tilawah. Terus aku tak ngenteni kini ae bapak imamnya jak sujud tilawah. Apa yang terjadi kalau begitu? Batalat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya makmum. Jadi kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya kok tidak ikut, dan dia faham, dia tahu itu, sholatnya batal, bisa membatalkan sholatnya makmum. Sebaliknya, fa'illam yasjudil imamu, maka jika imam tidak sujud, ada imam baca ayat as-sajdah, tiba-tiba tapi imamnya tidak sujud tilawah, maka makmum lam yajuz, tidak boleh lil makmumi bagi makmum opo an yasjuda yento sujud tilawah. Makmum gak oleh gawe acara dewe. Loh, ini ayat sajdah kok makmumnya tidak sujud, wis aku tak sujud dewe, wis tidak boleh. Itu juga bisa membatalkan sholat. Fa in sajada, maka jika bersujud atau sujud tilawah sopo makmum, padahal imamnya tidak sujud tilawah, paham ya? Batalat, maka batal opo sholatuhu, sholatnya makmum. Walakin akan tetapi yustahabbu, disunnahkan opo an yasjuda yento sujud sopo makmum idza faragha minas shalah, apabila dia telah selesai dari sholat. Wala yuta'akkadu, dan tidak ditekankan. Tapi ya boleh saja kalau umpama sujud tilawahnya nanti setelah sholat bagi makmum, tapi ini tidak ditekankan. Walau sajadal imamu, walau sajada, seandainya sujud sopo al imamu imam, walam ya'lam, dan tidak mengetahui sopo al makmumu makmum, hatta rafa'al imamu, sampai rafa'a mengangkat sopo al imamu imam ra'sahu ing kepalanya minas sujud, dari sujud tilawah, fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi, fahuwa maka utawi makmum iku ma'dzur, uzur, fi takhallufihi ing dalam nulayaninya dia kepada imam. Kan berarti beda. Jadi gini,
Imam sujud tilawah, mungkin makmum ini nggak tahu, mungkin ngelamun atau apa gitu loh. Moro-moro imam itu sudah mengangkat kepalanya dari sujud tilawah, sudah berdiri lagi. Nah, kalau memang dia tidak tahu, maka fahuwa ma'dzurun fi takhallufihi wala yajuzu an yasjuda. Tidak boleh kemudian makmum, aku tak sujud nyusul, tidak bisa karena imamnya sudah kadung naik lagi. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa an yasjuda sujud sapa makmum. Falau hawa, maka seandainya condong sapa makmum ilas sujud. Artinya condong itu makmum itu menuju mau sujud tilawah, tapi ternyata farofa al imamu, imam mengangkat, jadi sudah selesai sujudnya. Fahuwa utawi makmum iku fil huwiyi ing dalem condong atau tunduk tadi. Jadi belum sujud, imam sudah mengangkat dari sujudnya. Rafa'a, maka mengangkat sapa makmum ma'ahu sertani imam. Jadi kalau itu yang terjadi, maka makmum harus nggak jadi, harus ngangkat lagi kepalanya menyertai imam. Walam yajuz, dan tidak boleh opo as-sujudu sujud. Wa kadza, lan iku kaya mengkono-mengkono ad-dhaif. Ad-dhaif, orang yang lemah. Artinya orang yang lemah itu ya mungkin orang yang sudah tua, gak iso cepet gerakan nih. Alladzi hawa ma'al imam, yang condong ma'al imam. Artinya condong itu mau sujud tadi ya, ma'al imam, mengikuti imam. Ternyata idza rafa'al imamu, apabila mengangkat sopo imam, mengangkat kepalanya berarti sujudnya sudah selesai. Qabla bulughi dhaif, sebelum sampainya orang yang dhaif itu ilas sujud. Kan ada makmum itu kalau sholat itu agak pelan karena sudah sepuh. Kenapa kok terjadi begitu? Lisuratil imam, karena cepatnya gerakan imam, wabut il makmum, dan pelannya makmum, lambat tadi, maka yarji'u, balik sapa makmum ma'ahu sertani imam. Maka makmum tidak lagi sujud tilawah, tapi balik wis, walaupun dia belum sujud tilawah. Yarji'u, balik sapa makmum ma'ahu sertani imam, wala yasjudu, dan tidak bersujud tilawah sapa makmum. Sampai kayak gini aturannya ya. Jadi makanya jadi imam tuh harus bijaksana. Bijaksana itu termasuk dalam gerakan. Ya yang secukupnya lah. Yang kira-kira makmum itu ketika imamnya masih sujud, makmum itu nututi ikut ketika sujud. Karena kalau ada makmum yang lambat, imam sujud tilawah lalu sudah berdiri, makmumnya belum sampai sujud, kalau berdasarkan keterangan ini maka makmum harus balik. Tidak boleh melanjutkan sujud tilawah karena makmum harus ngikuti imam, jadi balik. Nah ini wala yasjudu, dan tidak sujud tilawah. Yarji'u ma'ahu, dia kembali bersama imam. Wa amma idza kana al-musalliyu ma'muman fala yajuzu an yasjuda li qira'ati nafsihi. Wa amma idza kana, lan anapun utawi wa amma ingkana, jika ono sopo al-musalliyu, orang yang sholat iku makmuman sebagai makmum, fala yajuzu, maka tidak boleh apa an yasjuda yento sujud tilawah sopo makmum, sopo musalli yang makmum ini, li qiraati nafsihi, terhadap bacaan dirinya. Imamnya baca selain ayat as-sajdah, makmumnya umpama baca surah Al-Alaq, ada ayat sajdah, maka dia tidak boleh bikin sujud tilawah sendiri karena makmum itu harus ikut pada imamnya. Wala li qiraati ghairi imamihi, dan juga tidak boleh sujud tilawah karena bacaan selain imamnya. Fa in sajada, maka jika sujud sapa makmum, jadi musolli yang makmum tadi,
batalat maka batal apa sholatuhu sholatnya makmum. Wa yukrahu dan dimakruhkan lahu bagi makmum apa qiraatus sajdati membaca ayat yang mengandung as-sajdah. Ya karena memang makmum itu lebih baik untuk mendengarkan bacaan imam. Itu saja makanya surat Al-Fatihah juga didengarkan. Nanti jeda antara Fatihah dengan surat, imam memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca suratul Fatihah. Wa yukrahu dan dimakruhkan lahu bagi makmum opo al-isgha'u mendengarkan ila qiraati ghairi imamihi terhadap bacaan selain imamnya. Umpama di satu masjid, umpama loh ya, atau di pondok ada 2 majelis sholat tarawih, satunya menggunakan per 1 juz, mulai juz 1, 1, 2, 3, yang satunya menggunakan at-takatsur. Ini maksudnya nek melok imamnya baca juz-juzan, maka dia perintahnya itu mendengarkan yang dibaca imamnya, bukan mendengarkan yang dibaca imam sebelah. Kalau imam sebelah bacanya at-takatsur, sing disemak sing at-takatsure, ini dimakruhkan. Karena yang harus didengarkan itu imamnya sendiri yang dia ikuti. Sedikit lagi, bismillahirrahmanirrahim, faslun ay hadza faslun fi waqti sujudi litilawati. Menjelaskan ing dalam hal tentang waktu sujud tilawah. Qala al-ulama'u para ulama berkata atau dawuh yang bagi seyogyanya opo an yaqa yen to terjadi opo sujud, maksudnya terlaksana, terrealisasi opo sujud akiba ayati sajdati ing dalam selesai membaca ayat as-sajdah allati yang qara'a membaca sapa man ha ing ayat as-sajdah au sami'a atau mendengar sapa man ha ing ayat as-sajdah. Fa in akhara maka jika mengakhirkan sapa man. Jadi maksudnya kata para ulama, sujud tilawah itu di mana waktunya? Ya pokoknya setelah selesai membaca ayat yang mengandung sajdah. Baik ayat itu dibaca sendiri atau ayat itu didengarkan. Kita mendengar ayat, maka sunnahnya langsung sujud tilawah. Tapi fa'in akhara, maka jika mengakhirkan sopo seseorang, jadi mengakhirkan sujud tilawahnya maksudnya, walam yatul dan tidak panjang opo al-faslu jarak atau jeda, opo al-faslu jedanya tidak lama, tidak terlalu lama, sajada maka sujud tilawah sopoman, maka boleh. Yang penting tidak lama-lama. Baca ayat sajadahnya hari ini, sujud tilawahnya besok, ya sudah, tidak masuk kesunahan. Wa intola lah ini, wa intola dan jika panjang opo al-faslu jeda, wa intola dan jika jedanya itu panjang, fakot fata moko teman-teman hilang opo as-sujudu sujud. Artinya apa? Kesunahan terkait perintah sujud tilawah, maka dengan sendirinya akan hilang. Fala yuqdha maka ora dituntut, artinya tidak diperintahkan, alal madhhabi shahih, artinya sujudnya tidak diperintahkan kalau jedanya sangat panjang. Fala yuqdha maka ora
dituntut, ora diperintah. Alal madhabis sahih, menurut pendapat yang sahih al masyhur, dan juga yang masyhur. Kamala tuqdos, bagaimana tidak diperintah, tidak dituntut opo sholatul kusufi, sholat gerhana matahari. Kalau gerhana mataharinya sudah hilang, berarti kan sebabnya sudah hilang, maka tidak diperintahkan. Jadi gerhana matahari sudah hilang, loh tadi belum sholat gerhana, ayo sekarang sholat gerhana, ya sudah selesai, karena gerhananya sudah selesai. Wa qala ba'du ashabina, dan sebagian ulama ashabu Syafi'i itu berkata, fihi qaulun dha'ifun, fihi ikut di dalam qaul ba'di ashabina qaulun dha'ifun, utawi pendapat yang lemah. Ada pendapat lemah begini, annahu, bahwasannya sujud tilawah iku yuqda, tetap diperintah walaupun jaraknya jauh. Kama tuqda, sebagaimana diperintah opo as-sunanur ratibatu, sunnah-sunnah yang bersifat rawatib. Kasunnatis subhi, seperti sunnah subuh, wal zuhri, dan sholat sunnah zuhur. Qobliyah, ba'diyah. Kalau subuh qobliyah, karena ba'diyah subuh tidak ada ya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Satu paragraf lagi. Fa amma idza kana al-qari'u, fa amma anapun utawi idza kana nalikane ono sapa al-qari'u, qari seorang pembaca Al-Qur'an, awil mustami'u, atau seorang mustami' yang mendengarkan Al-Qur'an, iku muhditsan, berhadas, tidak suci dari hadas, maksudnya berhadas. Inda tilawati sajdati, ketika membaca ayat sajdah. Fa in tatahhara, maka jika bersuci sapa qari atau mustami an qurbin, dalam waktu dekat. Jadi kalau dia berwudu, bersuci dalam waktu dekat, sajada, maka dia sujud tilawah. Fa in wa in ta'akhkhar wa in ta'akhkharat, dan jika ta'akhkhar itu agak terlambat, maksudnya agak akhir, agak lama. Apa toharutuhu, toharotuhu, toharohnya qari atau mustami tadi, hatta tola al-faslu, sampai panjang opo al-faslu, jeda, jadi jedanya panjang. Fasahihul mukhtar, maka menurut pendapat yang sahih, yang terpilih, alladzi qata'a bihil aktsarun, yang telah diputuskan oleh mayoritas ulama, annahu, bahwasannya qari atau mustami yang berhadas tersebut karena wudunya jedanya lama, la yasjud, maka tidak perlu sujud tilawah sapa qari atau mustami tadi. Wakila, dan dikatakan ada pendapat lain, yasjud, dia tetap sujud tilawah. Ya ini pendapat ya begini, ini ada yang mengatakan tetap, ada yang enggak. Wa huwa ikhtiyarul Baghawi, utawi pendapat ini iku ikhtiyarul Baghawi, pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Baghawi, min ashabina, dari ashabi Syafi'i, dari golongan kita ulama Syafi'iyah. Kama yujibu, sebagaimana menjawab sopo seseorang, sopo mustami. Kama yujibu, sebagaimana menjawab sopo mustami al muadzina, ing orang yang azan, ba'dal faraghi minas shalah, setelah dia selesai sholat.
Wal i'tibaru utawi i'tibar ibarat fi tulil fasli ing dalam panjangnya jeda. Jadi kalau maksudnya tola al faslu atau fi tulil fasli itu panjang jeda itu seberapa fi hadza ing dalam hal ini iku bil urfi kelawan kebiasaan adat urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ya standar lah biasa. Yang disebut lama jedanya itu sak piro. Itu relatif. Disesuaikan dengan bil urfi, adat atau kebiasaan masing-masing tempat. Alal mukhtari menurut pendapat yang terpilih. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waja'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladzina istafaita min ibadik alladzina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati biidnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.